Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pejuang Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Izzatul Iltazati, NIM 191910007, semester 7 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Lamongan. Di pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geometri Transformasi, di mana diampu oleh Bapak Muhammad Ulul Albab SSI MSI. Oke, materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu materi setengah putaran, di mana cakupan materi setengah putaran ini yaitu yang pertama, definisi setengah putaran, yang kedua, teorema setengah putaran, dan yang ketiga, contoh setengah putaran. Oke, kita ke pembahasan yang pertama yaitu definisi setengah putaran. Apa sih yang dimaksud dengan setengah putaran? Oke, jadi setengah putaran atau bisa disebut dengan half turn dapat dikatakan sebagai pencerminan atau refleksi terhadap sebuah titik. Jadi ada sebuah titik, kita cerminkan pada titik juga, gitu ya. Lanjut, lambang dari half turn yaitu SAP, di mana keterangannya yaitu S setengah putaran, kemudian A titik putarannya, dan P titik yang akan ditransformasi. Kita memiliki sebuah definisi, di mana sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah putaran SA yang didefinisikan. Yang pertama, jika P sama dengan A, maka SAP atau setengah putaran titik P terhadap titik putar A itu menghasilkan dirinya sendiri atau P. Yang kedua, jika P tidak sama dengan A, maka SAP sama dengan P aksen, sehingga A titik tengah ruas garis PP aksen. Oke, selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat setengah putaran. Sifat-sifat setengah putaran ini didapatkan dari teorema-teorema setengah putaran. Ada beberapa teorema dari setengah putaran, diantaranya yaitu teorema 1 yang berbunyi, jika A adalah titik dan G tegak lurus dengan H berpotongan di A, maka SA sama dengan RG RH. Kemudian teorema 2, jika G tegak lurus dengan H, maka RG RH sama dengan RH RG. Teorema ketiga, jika SA merupakan setengah putaran, maka SA diinverskan menghasilkan SA itu sendiri. Dan yang keempat, jika A di titik A, B dan P di titik X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Nah, dari keempat teorema tersebut adalah teorema yang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu tentang pembahasan pembuktiannya. Akan tetapi, pembahasan pembuktian pada video kali ini cukup membahas pembuktian teorema 1 dan teorema 4. Yang pertama, kita akan membuktikan teorema 1, di mana berbunyi, jika A adalah titik dan G tegak lurus dengan H berpotongan di A, maka SA sama dengan RG RH. Berdasarkan definisi setengah putaran, bahwa ketika kita merefleksikan sebuah titik, maka akan memiliki sebuah dua kondisi, di mana kondisi yang pertama yaitu P sama dengan A, dan kondisi yang kedua P tidak sama dengan A. Langsung saja kita ke kasus yang pertama. Jika P sama dengan A, maka SAP sama dengan P. Kita lihat terlebih dahulu gambar di sebelah pojok kanan. Dari gambar tersebut diketahui bahwa garis H merupakan sumbu X dan garis G merupakan sumbu Y, di mana kedua garis tersebut saling tegak lurus. Jika A merupakan titik potong garis H dan garis G, maka titik P sama dengan A. Dilakukan pencerminan terhadap titik P dengan cerminan garis H dan garis G. Hasil dari dua kali pencerminan tersebut merupakan titik P itu sendiri, sehingga dapat dituliskan RG RHP sama dengan RGP, di mana RHP-nya ketika P sama dengan A, maka SAP atau RHP-nya itu P itu sendiri. Setelah itu kita menghasilkan RGP, di mana RGP-nya sama dengan P, di mana P sama dengan SAP. Lah, jadi RG RHP sama dengan SAP itu terbukti. Kemudian kita lanjut ke kasus kedua. Ketika P tidak sama dengan A, maka kita memiliki titik A dan titik P tidak berada di titik A. Berdasarkan gambar di slide itu, kita memiliki titik P
titik P memiliki titik sembarang X, Y, di mana X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa RG RHP itu ketika kita transformasikan akan menghasilkan P aksen, kemudian RG P aksen menghasilkan P double aksen. Kemudian kita lihat titik P itu titik bernilai apa? Lah, di gambar tersebut titik P bernilai X, Y. Kemudian kita transformasikan ke yang terdekat terlebih dahulu, yaitu garis H, di mana garis H-nya sumbu X. Maka RG menghasilkan X, min Y. Kemudian X, min Y kita refleksikan ke garis G, maka menghasilkan min X, min Y. Lah, ini akan juga menghasilkan yang sama ketika kita setengah putarkan titik P ke titik A dan akan menghasilkan min X, min Y. Dapat disimpulkan bahwa SAP sama dengan RG RHP untuk P tidak sama dengan A. Jadi dari kasus 1 dan kasus 2 itu terbukti bahwa teorema 1, jika A adalah titik dan G tegak lurus dengan H berpotongan di A, maka SA sama dengan RG RH. Kemudian kita masuk ke pembuktian teorema 4, di mana jika A sama dengan A, B dan P X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Dari teorema 4 ini kita akan mengetahui titik A-nya yaitu A, B, di mana A-nya posisi A terhadap sumbu X dan B posisi A-nya terhadap sumbu Y. Di elemen R kuadrat, SA adalah setengah putaran pada titik A. Maka akan kita buktikan bahwa bayangan dari X yaitu 2A min X, kemudian bayangan dari Y yaitu 2B min Y. Sekarang kita ambil sembarang titik pada titik P. Lah, sembarang titik pada titik P yaitu X, Y, di mana X, Y-nya adalah elemen R kuadrat. Misalkan P tidak sama dengan A, maka SAP sama dengan P aksen sama dengan X aksen, Y aksen, dan A titik tengah ruas garis PP aksen, di mana A-nya di titik A, B, maka kita ambil A-nya yaitu X plus X aksen per 2 dan B-nya Y plus Y aksen per 2. Kemudian kita operasikan yang A terlebih dahulu. A sama dengan X plus X aksen per 2. Kemudian 2A sama dengan X plus X aksen sama dengan 2A min X. Dari A ini kita menghasilkan X aksen, di mana hasilnya yaitu 2A min X. Sekarang kita operasikan yang B. B sama dengan Y plus Y aksen per 2. 2B sama dengan Y ditambah Y aksen. Y aksen sama dengan 2B min Y. Dari B ini kita memperoleh Y aksen 2B min Y. Jadi teorema 4 ini terbukti bahwa jika A sama dengan A, B dan P sama dengan X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Baik, kita masuk ke contoh soal. Dimana contoh soalnya, jika P 4,5, Q 2,1 dan R 3,2, maka tentukan setengah putaran P, setengah putaran Q terhadap titik R. Pada penyelesaian contoh soal kali ini, kita menggunakan rumus pada teorema 4, di mana rumusnya yaitu SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Kita perhatikan soal tersebut. Di soal tersebut, kita akan melakukan 2 kali setengah putaran, di mana yang kita lakukan pertama kali yaitu bagian setengah putaran Q terhadap titik R. Setengah putaran Q terhadap titik R yaitu 2 kali 2 dikurangi 3, 2 kali min 1
dikurangi min 2. Dikurangi min 2 ini nantinya menjadi plus 2. Kemudian 2 kali 2 menghasilkan 4 dikurangi 3. Selanjutnya 2 dikalikan min 1 menghasilkan min 2 ditambah 2. Nah, kemudian 4 dikurangi 3 menghasilkan 1 dan min 2 ditambah 2 menghasilkan 0. Selanjutnya setengah putaran yang kedua terhadap titik R. Jadi setengah putaran titik P terhadap titik R, yaitu 2 dikali 4 dikurangi 1, 2 dikali min 5 dikurangi 0. 2 kali 4 yaitu 8 dikurangi 1. Kemudian 2 dikalikan min 5 yaitu min 10 dikurangi 0. 8 dikurangi 1 yaitu 7. Kemudian min 10 dikurangi 0 yaitu min 10. Jadi menghasilkan setengah putaran P, setengah putaran Q terhadap R yaitu 7, min 10. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.